Idul Fitri, kita senantiasa menggunakan pakaian yang serba baru, songkok yang kita kenakan serba baru, sarung yang kita pakai serba baru, sandal baru, sepatu baru, hidangan makanan yang ada di rumah kita masing-masing serba baru, ditambah istri yang solehah. Subhanallah. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain kita sedang bersedih karena kita ditinggalkan dan kehilangan bulan yang agung, yaitu bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan di mana-mana selama sebulan penuh didapati dengan ibadah. Malam-malam harinya dilaksanakan sholat tarawih dan tadarus Quran. Namun kini telah berlalu. Namun kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan 1443 Hijriah yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan hari ini juga, di hari raya ini juga merupakan momentum penting sebagai ajang untuk berkumpulnya sebuah keluarga besar dalam sebuah keluarga. Di antara kita hari ini ada yang Allah takdirkan kita bisa berkumpul keluarga secara utuh dan lengkap. Namun ada juga di antara kita yang hari ini yang Allah takdirkan hanya berkumpul sebagian saja. Bahkan ada di antara kita yang hari ini tidak dapat berkumpul sama sekali karena jarak yang jauh dan kondisi yang tidak dimungkinkan. Namun kita tak perlu merisaukan, namun kita tak perlu cemas, namun kita tak perlu bersedih hati ketika hari ini Allah Subhanahu wa taala belum mentakdirkan kita bertemu kepada sanak famili kita, saudara-saudara kita. Namun justru kita harus bersedih, kita harus merasa cemas, kita harus merasa takut, merasa cemas ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mempertemukan kita dengan keluarga kita kelak di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka mari kita tanamkan dalam konsep hidup kita, moto dalam hidup kita, berpisah sementara di dunia, kekal selamanya di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Quran surat At-Tur ayat yang ke-21 bagaimana Allah Subhanahu wa taala di situ memberikan konsep pertemuan dan perkumpulan kelak seorang anak dengan keluarganya, kedua orang tua bertemu dengan anak-anak keturunannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasabat rahin. Yang artinya walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan orang-orang yang beriman beserta anak keturunannya
kelak oleh Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan kembali, Allah pertemukan kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala ketika diikat dengan keimanan. Wa ma alatnahu min amalihi min syai', dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi sedikit pun amal kebaikan mereka. Kullun ri'in bima kasaba rahin, dan setiap masing-masing pada diri kita akan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, menjelaskan, memberitakan kepada kita betapa besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kedua orang tua bahwasanya kelak mereka akan dikumpulkan kembali di surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anak keturunan mereka. Bahkan di antara satunya akan saling mengangkat derajatnya. Maka dalam ayat ini para ulama menjelaskan ada dua karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah fadlullahi ta'ala alal abna bi barakatil aba. Karunia yang pertama yang Allah berikan adalah Allah akan memberikan karunia kepada anak-anak keturunan kita karena berkah dari kedua orang tua. Disebutkan oleh Ibnu Abbas dari beberapa riwayat bahwasanya beliau berkata, Innallaha ta'ala la yarfa'u, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang anak fidarajatihi, berada di dalam derajat kedudukan orang tuanya, wa in kanu dunahu fil amal, meskipun kadar keimanan, meskipun kadar amal soleh anak tersebut tidak mencapai kedudukan, tidak menyamai kebaikan kedua orang tuanya, litaqarru ainuhu, Allah berikan ini dalam rangka untuk menyenangkan hati kedua orang tua. Hal ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang anak kelak di akhirat, wa in kanu dunahu fil amal, meskipun level dan kadar keimanan amal soleh sang anak tidak sebanyak amal soleh yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Artinya apa? Ketika kedua orang tua, bapak ibu senantiasa membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka jerih payah kebaikan yang kita bangun di dunia ini, maka nanti akan mampu mengangkat derajat anak-anak kita ke dalam derajat kita. Seandainya kalau anak-anak keturunan kita berada di surga tingkat yang pertama, kedua orang tua berada di tingkat